kayak gimana sih orang-orang yang menganut paham ateis dan agnostik ini, mereka apakah mereka mengeksistensikan diri mereka atau mereka tetap memegang teguh tapi mereka menyembunyikan identitas diri mereka sendiri. Bagaimana pandangan teman-teman? Oke, bisa saya simpulkan pertanyaan dari Febrian tadi mengenai orang-orang yang memegang paham tentang ateis dan apa tadi ya? Mengenai ateis dan agnostisme tadi, bagaimana mereka dalam kehidupannya, apakah mengeksiskan diri atau mereka malah tunduk atau tidak menampakkan diri mereka. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Febrian. Masih ada 2 sisa pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Dari penampakannya sih Taufik sangat tertarik ya dengan materi hari ini. Ya, akan membuka pikiran Taufik tentang bagaimana teori-teori ini lagi. Mungkin dari Taufik ada sesuatu yang ditanyakan? Oh, belum ada. Oke, dari satu pertanyaan ini tadi, ini terbuka ya untuk teman-teman juga untuk kita menanggapi pertanyaan dari Febrian ini. Dari teman-teman kelompok penyaji, apakah sudah memiliki pandangan atas pertanyaan ini? Oke, sebentar lagi. Mungkin sambil menunggu kita teman-teman memberikan pandangannya, mungkin saya akan sedikit memberikan pandangan terhadap pertanyaan Febrian ini. Dari perspektif saya sendiri, pandangan saya sendiri mengenai keeksistensian orang-orang yang menganut ini ya, menganut pandangan ini sendiri. Kalau menurut saya tergantung di mana mereka tinggal, di mana mereka membangun peradaban, di mana mereka hidup dalam suatu negara. Contohnya saja di Indonesia sendiri, tentu dalam undang-undang sudah diatur bahwa seluruh warga negara Indonesia harus memiliki agama dan sudah memiliki 7 agama yang sudah diakui. Jadi tentu yang menganut paham agnostik dan ateis ini mereka tidak eksis dan mereka tentu mungkin sedikit takut untuk menampilkan diri mereka bahwa kami ini tidak percaya Tuhan atau ada sesuatu kekuatan yang lebih besar tapi kami tidak yakin itu Tuhan, kata yang seperti ateis dan agnostik ini. Tetapi di negara-negara yang memiliki ideologi liberal seperti Amerika atau negara-negara Eropa lainnya, mereka ini eksis. Mereka bahkan kalau berdasarkan penelitian di era-era sekarang ini justru lebih banyak orang-orang yang tidak mau meyakini Tuhan atau tidak memilih prinsip untuk hidup secara ateis gitu. Seperti yang kita tahu di Amerika Serikat sendiri, orang-orang itu tidak akan peduli lagi tentang Tuhan. Mereka jadi peduli tentang materialisme kehidupan mereka sendiri. Jadi menurut saya tentang eksistensinya mereka yang paham agnostik dan ateis ini tergantung di mana mereka hidup dan mereka memandang untuk kehidupan mereka, kebutuhan mereka tuh apakah mereka bergantung pada Tuhan atau tidak, dan hubungan juga mempengaruhi eksistensian mereka. Oke, dari teman-teman saya sendiri. Oke, kepada siswa dipersilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Febrian. Bagaimana orang ateis atau juga orang agnostisme ini mengeksistensikan dirinya di kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya orang yang memiliki paham ateis dan juga agnostisme ini, mereka itu tidak malu untuk mengungkapkan eksistensi dirinya atau identitasnya di kehidupan sehari-hari. Tapi mereka lebih menempatkan di mana mereka berada. Misalnya kalau mereka berada di daerah Sumbar, mereka itu agak takut itu menampakkan identitasnya bahwasanya dia ateis. Contohnya WhatsApp, grup Facebook yang dulu pernah memberikan ya komunitas ateis gitu kan. Setelah adanya grup itu langsung dilaporkan ke pihak berwajib atas pelanggaran terhadap moral atau identitas bintang begitulah teman-teman. Sedangkan kalau di Jakarta orang itu terang-terangan mengungkapkan bahwasanya dia ateis. Contohnya aja selebgram seperti Reza Arab yang mana Reza
Zarab ini terang-terangan bahwasanya dia ateis di podcastnya. Jadi intinya tergantung di mana mereka berada dan cara dia menempatkan posisinya. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Oke, terima kasih Siswa atas pandangannya mengenai pertanyaan Fibrian. Dari teman-teman sendiri, apakah ada yang ingin menanggapi? Oh. Ada yang ingin menanggapi? Atau dari Fibrian sendiri mengenai tanggapan yang sudah kami coba berikan, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih Felix. Jadi saya ingin menanggapi ya tentang pernyataan Felix tadi bahwa di Indonesia mereka ini tidak menampakkan diri, tapi Siva tadi mengatakan bahwa ada beberapa tokoh yang lumayan terkenal lah di Indonesia ini. Mereka memang menyatakan bahwa mereka ini ateis atau agnostik gitu. Terus sementara dikutip dari pernyataan Felix ini bahwa Indonesia ini adalah negara yang berketuhanan. Bagaimana apa sih peran pemerintah gitu dalam mengatur ini gitu? Kenapa pemerintah harus menyatakan atau menyuruh setiap masyarakat harus punya agama minimal satu gitu? Atau boleh dua, siapa tahu kan? Iya, monisme gitu. Jadi bagaimana, apakah ada tindak lanjutnya atau memang begitu-begitu saja gitu? Terus apakah mereka yang tidak punya agama akan ditangkap atau gimana? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pandangannya Pak Fibrian. Ada teman-teman lain yang ingin menanggapi sebelum saya menanggapi? Ini mengarahkan diskusinya ya, membantu siapa Felix ya, supaya saya lebih cepat nyambung ya, dan juga mengarahkan pikiran kalian. Nah gini, agnosis ya, ateis ya, misalnya. Apakah dia problem politik ya, problem hukum ya, atau dia sebenarnya adalah problem filsafat ya? Dalam artian begini, apakah menjadi skeptis ya terhadap Tuhan itu adalah kerinduan manusia akan kebenaran ya, akan kepuasan memahami realitas ya. Ataukah dia ada problem yang harus sekedar diatur ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Harus percaya kepada Tuhan, nggak boleh nggak percaya kepada Tuhan. Mungkin ini kalian harus jawab ya. Apakah ini problem politik, problem hukum ya, ataukah problem filsafat ya? Jadi mengapa para ilmuwan seperti Dawkins ya, dan juga sebagian ahli filsafat ya, orang yang belajar filsafat saya sendiri, dan juga banyak sekali ilmuwan di barat ya, di Indonesia juga mungkin ada, itu semacam etos pencarian ya. Jadi rata-rata ilmuwan ahli filsafat itu memahami bahwa Tuhan itu bukan diberikan ya, tetapi dicari. Dan dalam proses pencarian tentu saja ya, ada hasil yang didapatkan ya. Hasilnya ketika dia mendapatkan pembuktian, dia dipercaya Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan pembuktian, tentu dia nggak percaya sama Tuhan. Itu menjelaskan kenapa para ilmuwan seperti Dawkins kalau kalian atau ya tadi Charles Darwin ya, dan banyak ahli filsafat juga ilmuwan Indonesia yang cenderung merasa masih pengen mencari Tuhan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, apakah ini problem
pencarian, ya, ataukah problem kok bisa ada orang nggak percaya Tuhan? Gitu. Itu kan bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan norma masyarakat, satu. Bertentangan dengan hukum, ya, bertentangan dengan mindset yang sifatnya umum, ya kan? Nah, mungkin itu yang kalian juga jawab, ya. Kamu pikirkan, apakah ini problem filosofis, pencarian para ilmuwan, para ahli-ahli filsafat, ataukah sekedar problem yang harus diatur, seperti mengatur besok seragamnya warna hitam putih ya, besok pakai topi ya, di bulan Agustus kita hormat bendera ya, besok pakai apa di lalu lintas sensitif ya. Apakah sama mengatur ketuhanan sama dengan mengatur lalu lintas, mengatur seragam kalian ya? Atau mengatur pola makan kalian, makan obat seperti dokter memberikan resep? Nah, itu yang kalian pikirkan, oke? Paham ya sampai di sini ya? Nah, oke. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, menarik dari pernyataan Bapak tadi bahwa ya itulah tergantung kita mengarahkannya kemana, ini problem apa yang sebenarnya dicari untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai agnostik maupun ateis ini tadi. Oke, teman-teman, ada yang ingin menanggapi? Oke, Topik silakan. Mungkin dari pernyataan Bapak itu dapat Topik lihat itu sebenarnya bagaimana pemerintah itu nggak ada sama sekali yang namanya itu mengatur agama seseorang, karena tentu saja saat seseorang itu diatur dan diatur pribadinya itu malah menjadikan dia itu sesuatu yang otoriter mungkin yang saya bilang. Jadi lebih karena ya sebenarnya kenapa sih contohnya di Indonesia sendiri pemerintah itu selalu takut dengan namanya itu seseorang menjadi ateis atau seseorang itu terlalu berpikir kritis. Mungkin kita kembali lagi tentang bagaimana kebencian orang-orang terhadap PKI ya, yang mungkin orang bilang itu kerja atau segala macam. Jadi bagaimanapun juga seseorang itu setidaknya harus menganut agama tertentu. Namun bagi saya saat seseorang itu ditangkap atau diadili karena dia tidak memiliki agama, justru itu akan menghancurkan identitas agama itu sendiri. Bayangkan saja mungkin ada seorang ateis yang dipaksa masuk agama Islam dan tiba-tiba dia sholatnya isya-isya kan, alias pura-pura gitu kan, jadi mana itu bisa menghancurkan citra dari agama itu sendiri. Jadi menurut saya jikalau pemerintah berani-beraninya untuk mengatur agama seseorang, itu saya rasa itu suatu bentuk otoriter dan salah satu bentuk yang merusak pola kebebasan berpikir. Mungkin sekarang ini dapat saya bilang kenapa banyak orang sudah mau mengakui dirinya ateis atau mengaku dirinya tidak bertuhan, yaitu karena kebebasan di era reformasi sekarang ini, ya, dimana mungkin seseorang itu bebas untuk mengeluarkan pikiran-pikirannya, dan juga arus globalisasi yang begitu kuat yang dimana seseorang itu tidak hanya mendapatkan bisa berdiskusi secara online, sehingganya menurut saya agama penting bagi sebagian orang, namun tidak penting bagi sebagian orang lain. Mungkin itu. Oke, menarik nih dari Topik menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dan juga diskusi sebelumnya. Oke, sangat diharapkan untuk tanggapannya ya, teman-teman, ini sangat menarik untuk dibahas. Oke, Zulfebri, silakan. Baik, saya ingin memperkuat pernyataan dan jawaban Taufik terkait bagaimana sikap dia memandang ateis. Saya ingin membawa teman-teman bagaimana sih negara mengatur agama atau bernegara dalam agama. Seperti yang kita tahu, ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di sana tertentu juga di dalam akhirnya keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu diturunkan juga kepada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang mana berbunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Saya ingin menggarisbawahi kata hak di sana. Apakah agama itu adalah suatu kewajiban atau hak di sini? Jelas negara mengaturnya sebagai hak. Dan kita sebagai manusia itu bisa memilih mengambil hak itu atau tidak.
Jadi menurut saya bagaimana negara mengatur orang-orang yang berkepercayaan atau berkepercayaan ateis, negara membolehkan dan sah-sah saja. Tapi negara mengatur lebih lanjut bagaimana sikap mereka terhadap ateis. Itu tercantum di Undang-Undang KUHP pasal 156A yang mana disebutkan bahwasanya orang-orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau pendapat dengan maksud agar orang lain tidak menganut agama yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa, maka itulah yang dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jelas negara mengatur bagaimana sikap mereka terhadap ateis di sana. Memperbolehkan tapi tidak memperbolehkan orang-orang ini untuk mempromosikan dan mengajak orang lain untuk ikut dengannya. Siap. Oke, terima kasih Zulfebri. Zulfebri memberikan pandangannya berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai bagaimana sebenarnya yang menyinggung pertanyaan Febrian tadi ya, pemerintah mengatur status keagamaan dari penduduknya sendiri. Ya, kita tangkap dari Febrian tadi bahwa kita tuh boleh mempunyai prinsip ateis atau agnostik tadi, tapi tidak untuk mempengaruhi orang lain untuk terpengaruh dengan kita, itu atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham dengan kita dan membuat aliran baru itu tidak ya. Oke, mungkin sedikit menjawab tadi punya Febrian. Nah, masih berlanjut lagi. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Oke, ada Siti. Silakan. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bapak dan teman-teman semua. Menanggapi pertanyaan Pak Taufik tadi dan juga menyinggung sedikit pernyataan Taufik dan Zulkifli. Tadi Bapak bertanya, melontarkan pertanyaan kepada kita, apakah permasalahan ketuhanan dan ateisme ini merupakan sesuatu hal yang merupakan suatu problem yang harus dipecahkan oleh filsuf atau orang-orang atau seperti ilmuwan filsuf, atau harus dipecahkan oleh negara seperti pemerintahan. Taufik dan Zulkifli setuju bahwa pemerintah tidak mengatur agama seseorang. Memang secara secara tertulis, bukan secara tertulis, secara langsungnya pemerintah tidak mengatakan kamu Felix kamu harus beragama Kristen, kamu Ihsan harus beragama Islam, tidak begitu. Tetapi secara tidak langsung dengan adanya peraturan-peraturan yang berada di undang-undang, pemerintah mengatakan bahwa setiap orang harus memiliki agama di Indonesia. Dapat kita lihat seperti ini. Kenapa ateisme ini sebentar maaf, kita balik dulu ke pertanyaan Pak Taufan, apakah ateisme atau ketuhanan ini harus dipecahkan oleh para filsuf atau kenegaraan? Menurut saya, pada dasarnya ini merupakan pertanyaan yang timbul mungkin hampir di setiap orang, apakah Tuhan itu ada, apakah kita harus memiliki agama ataupun tidak. Secara sepintas pasti kita pernah memikirkannya. Jadi apakah itu harus dipecahkan oleh para filsuf? Pada dasarnya mungkin para filsuflah yang lebih lebih mendedikasikan hidupnya untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi pemerintah di sini mengikut sertakan power yang dimilikinya. Karena pada dasarnya manusia itu suka dengan keberaturan atau suka dengan ketertiban. Manusia takut ketika seseorang lebih lebih powerful, ada orang yang tidak sejalan dengan dirinya, dan disitulah kekuasaan pemerintah berperan. Ketika seseorang tidak diatur, maka ada kecenderungan ketakutan dari pemerintah, orang ini akan bertindak lebih. Jadi peraturan-peraturan yang dituliskan dalam undang-undang terkait agama ini merupakan salah satu jalan dari pemerintah agar keberaturan yang disukai oleh manusia secara sifat natural manusia tadi tetap terjaga ketertibannya, sehingga orang-orang yang mungkin terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak seharusnya berpikir tidak semakin merajalela keberpikirannya itu dan mempengaruhi orang lain. Mungkin sekian. Oke, menarik. Ya. Argumen yang panjang ya. Ya. Oke, setelah apa yang disampaikan oleh Siti yang menyinggung pertanyaan dan juga pendapat dari Taufik dan Zulkifli, apakah ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi atau juga akan mungkin membantah tentang
pemerintah itu sebenarnya mengatur atau tidak sih gitu tentang ateis atau apa. Ya, kita butuh argumen yang lebih panjang lagi. Ya betul Pak. Ditunggu pemikiran-pemikiran kritis dari kelas ini. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Jadi berkomunikasi itu seperti ini, belajar berdiskusi, berdebat, ya, belajar berdialog, ya. Jadi kalau kalian pernah baca buku yang lagi tren di Gramedia, pernah ada buku tren di Gramedia, berani tidak disukai, ya. Nah, tapi dia berangkat dari psikologi Aldous Adler, ya. Jadi katanya gini, manusia harus punya tujuan, ya. Dan untuk menyingkap tujuan-tujuannya, tujuan-tujuan kehidupannya, tujuan-tujuan sebagai manusia, itu harus banyak berdiskusi sama orang lain untuk mendiskusikan tujuan-tujuan hidup ini apa sih, ya, kira-kira gitu ya. Dan juga yang lebih penting adalah ya kalian bisa memanfaatkan hidup, ya. Jangan terjebak dengan trauma masa lalu misalnya, kata Adler, ya. Karena rata-rata manusia ini dari psikologi, ya. Rata-rata manusia terjebak dengan trauma masa lalu, terus ya, gitu ya. Mungkin kalian punya trauma di masa lalu, ya. Termasuk mantan nggak Pak? Ya, termasuk itu. Ya, justru itu yang dibahas oleh Sigmund Freud sama Lacan, ya. Bagaimana trauma patah hati itu terrepresi sampai masuk ke dalam mimpi kalian, menjadi mimpi buruk. Nah, kata Lacan begitu, ya. Nah, kira-kira. Oke, mungkin itu sekedar apa? Ya, pengantar, ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau menanggapi? Terakhir tadi oleh Siti, ya, bahwa tanggapan Siti saya tangkap tadi bahwa ya secara tidak langsung pemerintah itu tidak akan mengatur rakyat, tapi berdiri sebagai penengah gitu, tidak memberikan menuntut masyarakat harus memilih itu, tapi bagaimana mengatur keteraturan diri.